Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeliza Atia Fayoda dengan NIM 19111140176 dari Prodi Perbankan Syariah 6E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Putra Ahmad. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis, layak atau tidak usaha ini dijalankan di kemudian hari. Usaha yang saya rencanakan ini bergerak di bidang fashion wanita, tetapi pembeliannya hanya dilakukan dengan cara online. Dan usaha ini saya akan beri nama Atia All Shop. Baiklah, langsung saja yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Di sini, belanja online atau all shop merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual real time, tanpa pelayanan dan melalui internet. Dengan belanja online shop, kita tak perlu harus bertemu penjual ataupun pembeli secara langsung. Tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor, handphone, ataupun komputer Anda dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat dan nyaman. Di Indonesia sendiri, belanja online atau online shop mulai muncul sekitar tahun 2000-an, dan sekarang toko online sudah menjamur ada di mana-mana. Apalagi dengan adanya dukungan media jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan banyak lainnya yang dapat sangat berguna untuk mempromosikan produk yang ingin dijual atau dibeli. Media sosial inilah merupakan salah satu media yang membuat berbelanja online semakin mudah terjadi. Pada awal kemunculannya di Indonesia, berbelanja online hanya digunakan oleh masyarakat dari kalangan atas saja, karena berbelanja online membutuhkan komputer, jaringan internet, dan kartu debit untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu dikarenakan oleh faktor kenyamanan dan kecepatan, sekarang mulai dari ibu-ibu pejabat sampai mahasiswa-mahasiswi banyak yang memanfaatkan berbelanja dengan online. Hasil survei terakhir pada bulan Desember 2011 menunjukkan bahwa 36% dari seluruh transaksi perdagangan yang terjadi di Indonesia dilakukan secara online atau online shop. Diperkirakan 80% dari transaksi online tersebut ternyata dilakukan oleh bisnis online berskala mikro kecil atau UMK. Omset dari bisnis online berskala UMK ini dimulai dari 1 juta per bulan hingga puluhan juta per bulan. Namun karena jumlahnya sangat banyak, maka omset keseluruhan online mampu mencapai 80% dari keseluruhan transaksi online. Di dalam melakukan studi kelayakan bisnis, sangat perlu yang namanya aspek-aspek penilaian. Dan aspek yang pertama yang akan dibahas yaitu aspek hukum. Rencananya, usaha yang ingin saya buat ini bergerak di bidang fashion, dan saya beri nama Atia Shop. Kenapa saya menamakan All Shop ini Atia All Shop, yaitu karena Atia itu diambil dari nama tengah saya, yaitu Yeliza Atia Fayoda. Dan Atia itu artinya dalam bahasa Arab yaitu hadiah atau pemberian. Atia itu tergolong percaya diri, ia cenderung memimpin dan berwibawa, dan selalu mencari petualangan. Dan All Shop adalah singkatan dari online shop yang artinya berbelanja online. Usaha ini rencananya akan dimulai beroperasi pada tanggal 7 Juli 2023 nanti. Selanjutnya, untuk legalitas usaha, karena usaha ini berbentuk perseorangan dengan badan hukum, karena usaha ini berbentuk penjualan online, jadi usaha ini diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Bab 8 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik pada pasal 65 dan 66. Dan selanjutnya perjanjiannya, usaha online shop ini biasanya perjanjian yang dibuat hanya berdasarkan lisan saja atau ucapan. Tidak ada surat perjanjian dalam usaha online shop ini.
Hal ini terjadi selama tidak ada anggota yang memberikan modal dalam bentuk apapun yang mengharuskan dibuatnya surat perjanjian untuk mendapatkan jaminan hukum. Untuk selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Untuk struktur organisasinya, yang pertama yaitu Fashionable Outlet, yaitu pemilik usahanya, saya sendiri, yaitu Yeliza Atia Fayoda. Di bawahnya ada smartphone dan media sosial sebagai alat penyampaian informasi kepada customer, dan di bawahnya lagi yaitu ada customer, yaitu adalah pelaku calon pembelinya. Selanjutnya, perencanaan atau planning, yaitu agar Atia All Shop ini menjadi market besar di Indonesia secara online dan rencananya go internasional. Lalu, Atia All Shop ini menjadi online shop yang menjamin kualitas barang serta pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan minat konsumen di wilayah Indonesia maupun luar negeri. Atia All Shop juga membantu customer untuk mendapatkan produk fashionable dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan. Dan rencananya ingin membuat beberapa reseller terpercaya di beberapa kota. Dan juga untuk membantu pola pikir masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan daripada produk luar negeri. Lalu untuk menyediakan produk fashion terkini dan terupdate, untuk mengikuti kemajuan teknologi dan melakukan inovatif. Lalu selanjutnya inovatif untuk mempermudah konsumen melihat produk secara media sosial. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran, di mana kita harus mempunyai produk. Produk yang akan saya jual yaitu seperti berbagai macam baju, baju couple, baju kaos, baju jalan, dan lain sebagainya. Dan juga ada celana, gamis, dan rok. Lalu produk lainnya yaitu seperti sepatu, tas, dan berbagai macam aksesoris dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pasar dan keinginan konsumen. Pemasaran yang akan dilakukan Atia All Shop yaitu dengan menggunakan media sosial yaitu seperti Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, dan juga aplikasi WhatsApp. Untuk promosi atau promotion yang Atia All Shop lakukan yaitu dengan memberikan potongan harga ongkos kirim atau dapat juga free ongkir untuk pembelian di atas 2 pieces atau kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan setia toko Atia All Shop. Menampilkan barang-barang yang bisa mengundang atau memancing orang untuk melihat barang yang kita tawarkan. Dan juga memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon pembeli. Lalu memberikan diskon atau potongan harga jika membeli dalam jumlah banyak. Selanjutnya memberikan diskon khusus kepada pembeli atau pelanggan setia. Dan juga menyediakan fasilitas pembayaran yang lengkap. Selanjutnya yaitu dalam analisa keuangannya, yaitu modal awalnya yang pertama untuk membeli smartphone. Tapi karena smartphone sudah ada jadi tidak dihitung. Lalu laptop ini diperkirakan harganya yaitu 7 juta. Selanjutnya koneksi internet untuk wifi yaitu per bulannya kurang lebih 350.000, dan jika sedang berada di luar kita membutuhkan koneksi internet dari handphone. Jadi akan membeli paket data Telkomsel yaitu sebesar 95.000 untuk paket data Telkomsel 29 GB. Lalu pembuatan rekening yaitu minimal 100.000. Jadi kalau ditotalkan modal awal yang diperlukan itu yaitu Rp1.145.000. Lalu harga penjualan produk Atia All Shop ini yaitu baju fashion itu mulai dari 25.000 sampai dengan 100.000. Baju couple itu dari mulai 75.000 sampai 130.000. Kaos biasa itu mulai dari 25.000 sampai dengan 45.000. Sepatu fashion 75.000 sampai dengan 150.000. Tas 45.000 sampai dengan 85.000, dan aksesoris mulai dari 22.500 sampai dengan 25.000. Jadi perkiraan keuntungan yang akan didapat itu yaitu kalau di omset ready-nya dalam sebulan omset yang dihasilkan mencapai 4 juta sampai 6 juta dan bersih sekitar 2 sampai 3 juta. Hitungannya dalam sebulan dibagi menjadi 4 kali putaran modal, yaitu setiap minggunya memerlukan modal sekitar 1.500.000 dikali 4 yaitu 6 juta.
per hari mendapat laba bersih kurang lebih sekitar 80.000 jika dikalikan yaitu 80 dikali 30 yaitu 2.400.000. Kalau dihitung di omset pre-order dalam sebulan dapat dihasilkan mencapai 6 sampai 7 juta. Hitungannya adalah dalam sebulan 6.400.000, labanya diambil 25% dari laba kotor tersebut. 6.500.000 dikali 25 dibagi 100 itu yaitu 1.625.000. Jadi omset modal bersih sebulan adalah sekitar 2.400.000 ditambah 1.625.000 yaitu 4.025.000 rupiah. Selanjutnya analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Aspek lingkungan industri yaitu adanya ancaman masuknya pendatang baru atau pesaing dan juga adanya tawar-menawar antara pembeli. Kalau di aspek lingkungan hidupnya, untuk usaha Atia All Shop ini tidak memberikan dampak negatif ke lingkungan sekitar karena sistem pemasaran dan penjualannya hanya melalui media sosial atau online shop saja. Baiklah, berdasarkan kesimpulannya dari aspek-aspek yang telah digunakan dalam studi kelayakan bisnis tersebut, maka usaha Atia All Shop ini kalau dilihat dari prospek masa depan usahanya dengan terciptanya suatu usaha penjualan fashion secara online dan adanya orang lain yang berperan sebagai reseller maupun distributor dan agen produk fashion, maka saya yakin usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan pastinya akan tetap maju. Itu saja pemaparan studi kelayakan bisnis dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan pemaparan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.